Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Selamat pagi deh. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Karena kesehatan ini patut kita syukuri Bapak Ibu. Kesehatan adalah tak terkira harganya, tidak bisa digantikan dengan uang begitu. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 8 Kota Surakarta Bapak Dia Suparman MPD selaku mentor dari kegiatan orientasi dan seminar pada kali ini, yang saya hormati penyaji materi dalam kegiatan seminar pada pagi hari ini Bapak Bianto Eskom, dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru dari SMP Negeri 8 Kota Surakarta yang telah berkenan hadir pada kegiatan seminar pagi hari ini untuk datang mengikuti kegiatan seminar dan juga memberikan motivasi kepada beliau Bapak Bianto Eskom. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai rangkaian acara seminar pada pagi hari ini, saya selaku moderator akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan materi inti dari penyaji seminar, kemudian tanggapan mentor, dan yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka dan mengawali kegiatan seminar pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dengan dibukanya kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta PPPK 2024. Semoga kegiatan seminar nanti dapat berjalan dengan lancar. Berikutnya adalah penyajian materi seminar hasil laporan orientasi yang telah dipersiapkan oleh beliau Bapak Bianto Eskom. Kepada Bapak Bianto Eskom kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Dia Suparman selaku mentor sekaligus Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta seminar orientasi di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Maka pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kurang apapun. Kemudian yang kedua, salam serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang akan kita nanti sahabatnya Wafiyawil. Untuk berikutnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Dia Suparman MPD selaku mentor yang telah membimbing dan membobok saya sehingga dapat terlaksana seminar hasil laporan orientasi ini dengan baik. Yang kedua, juga kepada rekan-rekan Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu luangnya yang telah diberikan kepada saya sehingga bisa sampai pada kegiatan hasil seminar kali ini. Semoga apa yang telah dengan Bapak Ibu lakukan dapat menjadi ladang amal di kemudian hari. Oke, sebelum saya menyampaikan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, saya akan perkenalkan dulu biodata saya. Nama saya Bianto, sarjana komputer untuk NIP data saya 1984 0423 20222 11 002. Unit kerjanya yaitu di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Jabatannya adalah ahli pertama, ya, dulu TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya, fotonya dibagi ya dulu. Oke, di sini saya akan angkat isu dengan judul penggunaan media blokli untuk meningkatkan pemahaman siswa di SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Mata pelajaran informatika, materi algoritma dan pemrograman sesuai dengan mata pelajaran yang saya ampu. Adapun maksud dan tujuan dari orientasi pengenalan
bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta ini adalah untuk membekali peserta di sini saya dengan pengetahuan, kemudian sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi-misi organisasi. Kemudian tujuannya adalah diharapkan nanti setelah mengikuti orientasi ini mampu memahami dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Itu maksud dan tujuannya. Nah, sekarang kita lihat fungsi tugas dan peran ASN. Kalau kita tahu bahwa ASN itu dibagi menjadi dua. Di sini ada PNS dan yang baru booming sekarang adalah P3K. Ya. Dua-duanya ini mempunyai fungsi yang identik sama, yaitu pelaksanaan kebijakan publik. Kemudian yang kedua pelayan publik, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah perekat dan komnas satu bangsa. Untuk tugasnya dari fungsi tadi dijabarkan sebagai tugasnya untuk melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK sesuai perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kedua memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Apa peran dari kedua ASN ini? Yaitu yang pertama sebagai perantara, kemudian yang kedua pelaksana dan sekaligus sebagai pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi dan tentunya adalah bebas KKN, gitu ya. Jadi ini fungsi dan tugas peran dari ASN. Kemudian berikutnya kita sampaikan visi dan misi dari masing-masing OPD, mulai dari yang paling aman yang paling atas. Di sini adalah visi Kota Surakarta. Lihat betul-betul kecil-kecil ini. Ya. Ya nanti kalau nggak kelihatan saya kasih soft copy-nya. Yang pertama visi Kota Surakarta dari 2021 sampai 2026 mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, bersih, kreatif dan sejahtera. Kemudian untuk visi OPD ini namanya adalah Dinas Pendidikan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya adalah pendidikan yang bermutu dan paripurna. Terakhir, visi dari unit kerja kita tercinta SNMP 8 Kota Surakarta, yaitu sekolah yang berprestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan lingkungan berdasarkan iman dan takwa. Saya sudah hafal semua ini, kelompok semua, gitu ya. Itu visi dari OPD kita. Kita lanjut ke visinya. Ya, di sini misalnya menyampaikan dari visi Kota Surakarta ada 7 di situ. Perlu kita ketahui yang pertama untuk misi Kota Surakarta adalah meningkatkan kualitas kesehatan. Jadi yang paling atas ya, masyarakat yang berkelanjutan dari segi kesehatan. Kemudian yang kedua memperkuat pertumbuhan ekonominya ya, yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga adalah mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat ini sangat kental sekali dengan instansi kita ya, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, kemudian ekonomi, seni budaya dan olahraga. Kemudian dilanjut yang kelima adalah mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang bersih dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan berkebinekaan. Kemudian yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ya. Terakhir yaitu adalah bagian dari yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Jadi Solo itu ibaratnya sebagai senternya untuk kerukunan dan kondusif untuk skala dunia, gitu ya. Jadi kalau soal angkatan terang, insya Allah yang lainnya sebagai pengamanan, gitu ya. Tahapan penyusunan rencana dan hasil kerja P3K ini saya mengangkat 5 di sini. Yang pertama adalah identifikasi isu di unit kerja sebagai dilakukan Kota Surakarta. Yang kedua adalah merancang atau merencanakan aktualisasi. Kemudian yang ketiga membuat aktualisasi. Yang keempat adalah merealisasikannya ya, atau melaksanakan aktualisasi.
evaluasi, dan tentunya dari semua yang sudah kita rencanakan ini harus ada yang namanya evaluasi hasil aktualisasi tadi. Kemudian kita jabarkan satu persatu, mulai dari identifikasi isu. Identifikasi isu yang saya akan di sini adalah literasi siswa menurun. Mungkin Bapak Ibu guru setelah melihat kalau pendidikan kemarin sebenarnya menurunnya nggak begitu drastis, tapi ada penurunan gitu ya, masih di zona hijau gitu ya, nggak sampai merah kemarin. Kemudian yang kedua, lagi motivasi belajar siswa. Memang keadaan sekarang seperti itu, untuk anak-anak untuk belajar perlu motivasi yang luar biasa gitu ya. Yang ketiga, minat belajar siswa yang menurut ini mungkin harus ada dukungan yang luar biasa dari berbagai pihak. Yang terakhir, ini mungkin kurangnya pemanfaatan sumber belajar dan media belajar mata pelajaran informatika untuk siswa. Ini adalah ide yang saya angkat. Kemudian isu yang saya angkat di sini adalah kurangnya motivasi belajar siswa, hanya 1-3. Yang kedua adalah minat belajar siswa menurun. Yang keempat, yang ketiga, kurangnya pemanfaatan sumber dan media belajar mata pelajaran informatika untuk siswa. Adapun gagasan yang saya angkat di sini adalah dengan penggunaan media blogging untuk meningkatkan pemahaman siswa di SMA Negeri 8 Kota Surakarta mata pelajaran informatika, materi, algoritma dan pemrograman. Kemudian yang berikutnya adalah merencanakan atau merancang aktualisasi. Yang pertama kegiatannya adalah betulnya pastikan dulu dengan mentor. Di sini adalah Bapak Adrian Suparman MPD, mentor saya untuk merancang aktualisasi program tersebut. Jadi harus ada persetujuannya ya. Yang kedua adalah membuat perencanaan pelajaran yang sesuai dengan minat siswa. Ya, apa target yang akan dicapai? Tentunya adalah tersedianya rencana pembelajaran dengan memanfaatkan bahan dan media belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ini adalah pelajaran yang saya buat. Kemudian aktualisasinya, kegiatannya adalah saya harus menyiapkan materi ajar berupa file langkah-langkah cara penggunaan Blockly. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan sumber belajar di dan media ajar. Yang paling utama itu biasanya adalah jaringan internet. Kebetulan di setiap kelas sudah ada gitu ya. Jadi harus kita optimalkan gitu. Atau dari membuat aktualisasi ini maksudnya adalah tersedianya materi ajar, sumber dan media pembelajaran yang mendukung belajar siswa. Oke, kemudian melaksanakan aktualisasi kegiatannya adalah penggunaan media blogging dengan perangkat komputer, handphone dan sejenisnya. Kalau yang SD atau mungkin sekolah lain ada yang Chromebook, gitu ya, Chromebook, tapi biasa dilakukan tidak dapat bantuan, tapi pun dapat dari Arab Saudi gitu ya. Itu bisa pakai komputer atau handphone untuk mengakses blog ini. Ya, pakai HP bisa. Tampilannya kurang seperti itu. Ya, targetnya apa? Targetnya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap mata pelajaran informatika, khususnya materi algoritma dan pemrograman. Ya, kemudian target berikutnya adalah minat belajar coding siswa meningkat. Jadi kalau sudah bicara coding itu, kalau sama kuliah itu rumitnya luar biasa. Salah ketik saja, kurang koma saja kayak jalan gitu. Baknya langsung muncul. Nah, ini dikemas sedemikian rupa supaya anak-anak itu tidak horor dalam belajar coding, gitu ya, algoritma dan pemrograman. Gambarannya seperti itu. Ya. Lanjut lagi, melaksanakan evaluasi yang berarti aktualisasi, tentunya bersama mentor melaksanakan evaluasi kegiatan. Sehingga para persediaannya laporan evaluasi kegiatan yang dilaksanakan setelah berjalan tidak lanjut atau setelah bagi yang sudah dilaksanakan. Oke, apa yang menjadi kontribusi terhadap visi dan misinya? Kegiatan ini sangat mendukung sekali dari visi sekolah kita, yaitu berprestasi, gitu ya. Dan juga visi sekolah yang pertama melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, sehingga dapat mengembangkan kompetensi secara optimal. Yang kedua, mewujudkan pengembangan perangkat pembelajaran modular dan mengadakan bahan atau sumber pembelajaran serta penggunaan media pembelajaran.
dimaksimalkan lagi. Yang ketiga adalah mewujudkan pengembangan sarana prasarana pendidikan berbasis IT. Kalau untuk SMP 8 saya kira sudah luar biasa untuk kualitas IT-nya gitu ya. Ya perlu ada peningkatan lagi gitu ya. Oke, rencana kerja menengah yang saya rencanakan yang pertama adalah melakukan kolaborasi dengan rekan guru untuk menyusun perencanaan dan instrumen pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian tahun kedua mencari referensi tentang media dan materi ajar yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin bisa pakai PMM dan yang lainnya. Kemudian tahap yang ketiga adalah berdiskusi tentang pemahaman dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan pembelajaran. Kemudian yang berikutnya yang tahun 4 dan 5 adalah mengevaluasi rencana kerja yang sudah dilaksanakan serta melakukan rencana tindak lanjut. Mungkin ada yang perlu diteruskan atau mungkin ada yang harus dikurangi tindakan. Oke, dan ini saya coba berikan gambaran tentang materi yang saya angkat, yaitu penggunaan media Blockly untuk meningkatkan pemahaman siswa di SMP Negeri Kota Surakarta mata pelajaran informatika, khususnya materi algoritma dan pemrograman. Nah, apa itu sebenarnya Blockly itu? Blockly itu semacam games ya, serangkaian games permainan tapi dikemas dalam bentuk edukasi ya, untuk mengajarkan pemrograman sejak dini ya, untuk anak-anak yang belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam memprogram komputer. Sumbernya dari Blockly sendiri. Nah, apa itu informatika? Informatika ini adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang pengolahan data menggunakan komputer. Itu garis besarnya gitu ya. Itu saya judulnya dari ini kemarin. Terus apa itu algoritma dan pemrograman? Algoritma sendiri itu semacam langkah-langkah atau step by step yang terstruktur, ya untuk membentuk suatu program. Sebenarnya secara tidak langsung kita tiap hari ini sudah melaksanakan algoritma. Ya, dari pagi berangkat ke sekolah itu harus apa dulu sampai tujuannya di SMP 8. Nggak beda kemana-mana gitu ya. Oke, kemudian monggo Bapak Ibu bisa mencoba. Ini adalah gambaran dari program media Blockly. Pastikan sudah mulai internet dulu. Kita bisa scan barcode di sini boleh. Yang pakai HP biasanya kan ada Google Lens gitu ya. Google Lens bisa pakai barcode atau kita bisa mengunjungi dari websitenya Blockly Games. Oke. Saya harapkan untuk bahasanya jangan pakai bahasa Indonesia. Jadi nanti kita menggunakan translate Google juga. Gitu. Kalau pakai bahasa Indonesia nanti terlalu mudah gitu ya. Ini Blockly. Bisa nggak gitu? Ya, ya. Seperti apa itu gambarannya? Coba lihat aja bro. Tampilan awalnya kita disuguhkan konten-konten Blockly seperti ini. Ada yang bentuk puzzle. Dari TK saya kira sudah diajari puzzle gitu. Nyusun gambar, tapi di sini lebih ke pemrograman gitu ya. Terus yang kedua adalah ada maze game gitu ya, seperti itu. Nah, kita coba lihat di puzzle-nya dulu, puzzle. Next. Oke, puzzle. Nah, kalau di sini tantangannya adalah kita mengenal hewan. Mulai dari picture itu gambar hewan. Misalkan itu di sini tegak. Bukan saya gitu ya. Kemudian ini apa? Nanti tinggal kita taruh saja secara kesana. Modelnya drag and drop. Apa itu drag and drop? Banyak geser gitu aja, geser taruh gitu ya. Kemudian selain picture ada nilai, berarti itu kaki. Berapa jumlah kaki? Gitu ya. Kemudian ciri-cirinya apa sih? Anak-anak nanti akan menyusun puzzle ini hingga semuanya sesuai. Kalau sudah, silakan pilih check answer, gitu kan? Nanti berapa kesalahannya, berapa yang betul, gitu ya. Tuh. Kalau bahasanya kan tetap Inggris, dan kalau nanti pakai bahasa Indonesia benar semua. Ya, ciri-cirinya apa? Nah, yang kedua, Blockly konten yang kedua adalah maze game. Maze game itu kalau paling gampangnya adalah Sherlock. Kata Sherlock ya. Di HP Sherlock, nah, jadi dari titik awal ke titik akhir. Nah, misinya anak adalah menjalankan dari titik awal ini ke titik akhir itu bagaimana?
Saatnya belok kanan berapa langkah, maju berapa langkah harus sesuai. Kalau nggak sesuai akan bersusah. Ini gambaran untuk lobby konten. Next lanjut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari inovasi ini adalah media pembelajaran informatika dan ditambahkan sarana-sarana yang memadai, diharapkan suatu memahami materi lebih bermakna, sehingga dapat meningkatkan minat belajarnya, terutama pada pelajaran informatika, materi algoritma dan pemrograman. Kemudian yang berikutnya melalui media materi dan penggunaan sarana-sarana yang lengkap diharapkan dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Terakhir, dengan meningkatkan minat belajar diharapkan ada peningkatan pada hasil belajar siswa, khususnya dalam bidang algoritma dan pemrograman. Itu nih kesimpulannya nih. Ada untuk kritik sarannya, yang pertama adalah lihat dari tujuan cara kerja, maka diharapkan dapat menambah materi ajar maupun media ajar informatika agar semakin lengkap. Kemudian caranya materi dan media ajar yang dibuat bisa direalisasikan di mata pelajaran yang lain, gitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada seminar hasil laporan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan aplaus sekali lagi Bapak Ibu untuk menyemangati. Terima kasih kepada Bapak Biana Eskom yang telah menyampaikan seminar hasil laporan mengenai media blog 3 yang diterapkan untuk mata pelajaran informatika pada materi algoritma dan pemrograman. Selanjutnya Bapak Ibu, dari apa yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Arianto Eskom yang tentunya telah dikonsultasikan lebih dahulu dengan mentor, kita akan mendengarkan bersama-sama tanggapan dari mentor kepada beliau Bapak Arianto Suparman MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti seminar pada materi yang disampaikan oleh Bapak Yanto, guru ketika asal mengikuti sana, berkaitan dengan situasi sekarang kan jawabannya sudah digital ya Pak. Di pada materi algoritma itu di sini saya juga mendapat informasi bahwa dasar pemrograman semua program komputer itu dibangun dari algoritma. Ya tentu dipahamkan juga pada anak-anak, pada siswa kalau dasarnya sudah oke, untuk tingkat lanjut ya harapannya mudah-mudahan lebih dengan media blogging yang disampaikan oleh Bapak Yanto, ini ada semacam peningkatan ya atau kemudahan bagi siswa untuk memahami materi ini, sehingga kami sebagai mentor atau sekolah berharap sekali karena generasi anak sekarang berbeda dengan generasi bapak ibu guru yang mengajar. Justru di era digitalisasi ini harus betul-betul diarahkan, karena mudah sekali anak-anak itu menangkap yang berkaitan dengan digitalisasi dan informasi mudah sekali didapatkan, sehingga sesuatu yang harus dipahami anak adalah memanfaatkan materi yang pernah diperoleh atau dipahami oleh siswa sebaik-baiknya. Dan tentu harapan dari Bapak Ibu semuanya, tentu saja hal-hal yang positif yang dihadapi oleh Bapak dan Ibu. Ini
pada dasar pemrograman algoritma dengan metode yang disampaikan metode coding harapan kita lebih mudah anak-anak itu memahami, lebih mudah anak-anak memahami dan mengikuti sebetulnya selanjutnya bisa mengembangkan. Karena begini Bapak dan Ibu, untuk urusan digitalisasi mohon mungkin generasi yang sekarang lebih mudah nyantol daripada orang tua seperti kita padahal kita sebagai guru ya. Tetapi untuk pemahaman berkaitan dengan teknologi digitalisasi ini luar biasa dan tentu yang kita harapkan positif bisa dikembangkan oleh anak. Terima kasih Pak Bianto. Kata terakhir sukses semuanya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu, amin untuk semua terutama untuk Pak Bianto Eskom. Baik Bapak Ibu, kita telah tiba di penghujung acara. Kalau dari Bapak Bianto ada yang mau disampaikan tambahan? Sudah cukup. Baik Bapak Ibu, kita telah sampai di penghujung acara pada kegiatan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah Kota Surakarta PPPK tahun 2024. Pak Bianto telah menyampaikan hasil seminarnya dan memberikan solusi media blogging untuk menghindari informatika pada materi algoritma dan pemrograman. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan memberikan dampak yang positif untuk siswa kita untuk SMP Negeri 8 Kota Surakarta. Akhir kata, saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila dari bawakan acara pada pagi hari ini terdapat banyak kekurangan. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.